Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang di sini tidak bisa berhenti memikirkanmu. Oke, siapakah dia? Aku akan menarik energinya. Yang saat ini dia tidak bisa berhenti memikirkanmu. Siang dan malam, dia selalu kepikiran kamu terus ya. Tuh, aku lihat energinya dia frustasi dengan hubungan ini. Ada ego yang saat ini terjadi, yang dia rasakan ya, tapi dia juga cemburu sama kamu. Entah saat ini kamu lagi bersama dia atau tidak, tapi kayaknya enggak deh. Ya, aku lihat di sini karena di sini self sabotase. Dia kayak menghindari kamu atau menutup diri dari kamu, atau ya lagi nggak bersama kamu saat ini ya. Aku lihat di sini dia kayak frustasi juga. Jadi dia yang menghindari kamu, dia yang pergi dari kamu, dia yang egois di sini. Tapi dia juga yang ngerasa cemburu ya, cemburu. Dia mikir takut kamu sudah ada yang lain atau kamu lebih bahagia tanpa dia. Seperti itu aku melihatnya. Balik. Dan aku melihat saat ini dia ngerasa kayak kurang percaya diri gitu ya. Entah memang dalam kehidupannya ada masalah sehingga dia tidak percaya diri dengan kamu, atau memang dia tidak percaya diri untuk bisa bersanding dengan kamu, atau datang lagi ke memperjuangkan kamu atau bisa bersama kamu kayak gitu. Tapi ada aku pick up di sini. Kayak dia merasa bahwa dia harus berbicara dengan kamu. Dia harus bertemu dan berbicara dengan kamu untuk membicarakan momen-momen saat bersama dengan kamu atau membicarakan antara kamu dengan dia gitu. Dia ngerasa harus bisa bertemu dan berbicara dengan kamu. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan atau ada sesuatu yang ingin dia diskusikan dengan kamu tentang masalah kamu dan dia gitu. Ya, di sini bahkan ada keinginan dari dia untuk dekat lagi sama kamu, ingin menjalin suatu kedekatan, keharmonisan lagi gitu dengan kamu. Apakah kalian selama ini ada pertengkaran atau gimana nih? Karena kalau aku lihat situasinya kayak sudah berubah secara signifikan. Ada perubahan yang mendadak yang membuat dia merasa kaget, merasa masa iya sih begini ceritanya sekarang gitu ya. Jadi kayak mengejutkan dia ya, seperti ada suatu pencerahan yang terjadi. Apakah kamu yang memang saat ini tuh sudah berubah, entah kamu saat ini sudah bertransformasi kah ya, sehingga saat ini tuh energi kamu itu mempengaruhi energinya dia, akhirnya kayak energi dia itu melakukan pergejolakan untuk mengarah ke situasi yang bertransformasi juga gitu ya. Jadi kamu kan saat ini sudah berubah ya, sudah bertransformasi, sudah beda lah dari yang kemarin, sehingga saat ini ketika dia melihat kamu tuh kok beda gitu, jadi kayak mendorong dia untuk melakukan suatu perubahan juga. Dia kaget dengan perubahan yang ada ini gitu. Sunglasses, aku melihat di sini, ya dia masih sering stalkingin kamu terus di sini. Dia masih sering cari-cari tahu keadaan kamu, apa yang saat ini kamu lakukan, apa yang terjadi dengan kamu. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh dia kayak sebenarnya banyak ya, banyak peluang yang ada di depan mata dia, tapi kayak dia tidak mau untuk mengambil peluang itu, gitu loh. Jadi kayak ya makanya di sini dia kayak hanya memantau kamu aja. Sebenarnya peluang untuk datang itu kayak ya sebenarnya bisa-bisa aja, tapi kayak karena ada rasa ketidakpercayaan diri dia ini, makanya di sini dia kayak hanya memantau kamu dari kejauhan
dan melakukan sesuatu tanpa kamu ketahui, gitu loh. Saat ini dia kayak sedang mempersiapkan strategi atau rencana ya untuk muncul lagi ke kehidupan kamu. Ya, aku lihat di sini dia adalah orang yang ternyata sempat membuat hubungan kamu dan dia ini menjadi karmic relationship. Dia adalah orang yang pernah menghadirkan cinta lainnya. Ya, dia adalah orang yang pernah membuatmu tertrigger. Ada pemicu yang membuatmu merasa bergejolak, merasa benci, merasa harus melepaskan walaupun mencintai. Gitu. Ya, dia adalah orang yang memberikanmu rasa luka karena pengkhianatan. Ya, dia menghadirkan pihak lain. Jadi walaupun di sini kamu mencintainya, tapi kamu merasa harus rela melepaskannya. Seperti itu. Justice. Ada keadilan yang saat ini dia dapatkan ya. Kalau ini aku lihat lebih ke arah hukum ya. Jadi ada hukum tertulis yang saat ini tuh dia kayak dapatkan. Dia kayak ya bisa kita bilang ini sebuah karma atas apa yang pernah dia lakukan selama ini. Kalau misalkan dia selama ini melakukan suatu kesalahan atau kecurangan atau misalkan apa deh, misalkan korupsi, ya sekarang dia mendapatkan ganjarannya gitu. Aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat saat ini dia kayak lagi pusing mumet ya, harus berurusan dengan ranah hukum ya, atau masalah hal-hal peraturan yang tertulis ya, seperti hukum itu ya. Kayak misalkan dia korupsi. Nah, ini dia berurusan tuh dengan itu. Atau bisa jadi perceraian ya, aku lihat di sini bisa jadi perceraian ya, atau apa, pokoknya aku lihat di sini ada masalah dia dengan hukum ya, atas tindakan dia yang dulu tidak baik, seperti itu. Kalau misalkan dia ya kalau aku lihat di sini sih sesuatu yang nggak baik sih ya, ada 7 of Wands ya, ada sesuatu yang tidak baik yang pernah dulu dia lakukan dan sekarang dia harus menyelesaikannya. Jadi saat ini dia kayak mendapatkan ganjaran atas apa yang telah dia lakukan selama ini. Intinya saat ini dia sedang dimintai pertanggungjawaban ya atas tindakan dia yang dulu pernah merugikan seseorang atau menghilangkan situasi ya. Intinya merugikan lah ya, merugikan. Seperti itu. Jadi aku lihat di sini ada yang berurusan dengan hukum. Kalau tidak berurusan dengan hukum ya berurusan dengan masalah peraturan yang tertulis seperti itu. Kemudian aku melihat di sini saat ini dia merasa terbebani oleh tantangan yang saat ini di depan mata dia. Karena kalau aku lihat sekarang kayak tantangan itu atau masalah yang dia hadapi di depan mata dia sekarang itu kayak terus-terusan terjadi secara teratur ya. Jadi sehingga dianya kayak butuh butuh bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kalau aku lihat saat ini pundak dia itu ngerasa berat banget, ada tanggung jawab yang harus dia pikul. Ya, seperti itu. Kayak misalkan dia suka ngebut-ngebutan di jalan raya, akhirnya numbur. Misalkan apa nih? Numbur seorang bapak-bapak misalkan. Nah, dia sekarang itu kayak harus menanggung misalkan biaya apa itu namanya? Kehidupan keluarga si bapak tersebut. Nah, kayak gitu contohnya aja ya. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh kayak ada beban, ada masalah, ada tantangan yang ya
kayak selalu menerpa dia, dan saat ini dia harus bisa bertanggung jawab gitu atas apa yang telah dia lakukan, ya. Dan saat ini dia kayak punya situasi baru yang harus dia pertanggungjawabkan. Oke, kemudian aku melihat di sini tuh ternyata dia masih berpegang pada sesuatu yang tidak sehat saat ini. Ya, masih ada situasi yang dia lakukan, tapi ini toxic banget atau red flag banget, ya. Dan aku lihat kalau dari percintaan dia kayak sedang berusaha sangat keras untuk mempertahankan suatu hubungan dengan pasangannya, ya. Entah ini dengan kamu kah atau dengan yang lain, nanti kita lihat ya. Tetapi sebenarnya itu justru malah menyakiti satu sama lain. Semakin mempertahankan hubungan ini, semakin menyakiti satu sama lain di dalam prosesnya. Ya, kemungkinan memang hubungan yang dia coba pertahankan ini atau dia coba lindungi ini dengan sangat keras ini sebenarnya memang sudah goyah, sebenarnya memang sudah rusak seperti itu. Tapi dia kayak masih gigih aja gitu, ingin mempertahankan, ingin memperjuangkan hubungan yang ada seperti itu. Karena kan gini, kalau aku lihat sih dia ya, jadi dia kayak masih ingin tetap bertahan dengan hubungan ini, dia kayak nggak mau melepas kamu, ya. Tapi kemungkinan di sini kamu sudah pergi, kemungkinan kamu sudah tidak peduli, ya. Tapi dia ngerasa bahwa dia tetap harus memiliki hubungan ini. Kenapa dia masih ingin tetap memiliki hubungan ini? Karena di sini ternyata dia belum melihat secara menyeluruh masalah yang ada di hubungan ini. Padahal masalah ini tuh sudah sangat jelas. Kamu aja sudah sampai melakukan transformasi. Kamu aja sudah sampai berani untuk berubah. Kamu saja sudah sampai berani untuk pergi. Karena berarti ada masalah yang sudah tidak bisa lagi kamu tahan atau kamu tangani gitu. Sedangkan si dia di sini tuh kayak masih masih belum tahu sebenarnya apa sih yang membuat hubungan kalian ini berpisah. Seperti itu. Kalau aku lihat masalah yang membuat hubungan ini berpisah adalah justice. Ya, masalah dia pribadi sehingga mempengaruhi hubungan kalian. Yang kedua, ada ketakutan dari dia nih, the lovers ya. Ada ketakutan dari dia atau kecemasan dari dia tentang sesuatu yang akhirnya mempengaruhi hubungan kalian. Bisa jadi ternyata dia takut dalam berkomitmen. Misalkan dia masih cemas akan masa depannya. Seperti itu, akan seperti apa masa depannya, dia nggak tahu sebenarnya masa depan dia akan dia jalani seperti apa, sehingga hubungan kalian itu mungkin selama ini dianggurin, hubungan kalian mungkin selama ini nggak dipeduliin, atau bahkan nggak dianggap, gitu. Kalau aku lihat sebenarnya kamu dan dia ini masih memiliki gairah yang sama, masih ada rasa sayang, masih ada rasa cinta, hanya saja itu tadi dipengaruhi oleh ketakutan atau kecemasan dari dia akan sesuatu, gitu ya. Kemudian aku lihat juga ternyata memang tujuan, cita-cita, harapan di masa depan di antara kamu dengan dia ini masih berbeda, seperti itu ya. Jadi ya mau dipaksakan seperti apa atau tetap bertahan seperti apa juga ya capek gitu, menyakitkan seperti itu. Terus juga aku melihat di sini dia ternyata emperor ya. Emperor tuh orang yang otoriter, orang yang punya jiwa center point. Jadi inginnya dia adalah pusat perhatian, pusat kalau memberikan perintah tuh ya, kayak sosok pemimpin gitulah ya, sosok atasan. Dan dia juga ternyata orang yang sangat berfokus pada karir, pekerjaan, orang yang sangat bisa dibilang gila kerja. Mungkin karena orang ini terlalu gila kerja sehingga kamu selama ini mungkin nggak diperhatiin sama dia.
Terus juga kalau aku lihat dia ini adalah orang yang sulit untuk mengungkapkan perasaan dia sebenarnya, sehingga sering terjadi konflik dan kesalahpahaman di antara kamu dengan dia, ya. Terus itu juga kalau aku lihat cara dia bertindak dalam mengambil langkah atau keputusan mungkin lambat. Terus itu juga apa ya, prinsip dalam mengambil keputusan atau langkah itu berbeda dengan kamu. Kalau kamu mungkin orangnya pengennya satset tapi tegas, kalau dia pengennya tenang, dingin, nyantai, dipikirkan dengan kepala yang pemikiran yang dingin dengan tidak melibatkan keemosian, sehingga butuh waktu lama untuk membuat suatu langkah atau keputusan. Nah, itu ya, jadi di sini sering sekali kamu ngerasa geram gitu. Kenapa sih kita ini ada masalah loh, tapi kok kamu kelihatannya santai, kelihatannya kok kayak menyepelekan, kayak nggak ada effortnya, nggak ada tindakannya, seperti itu. Ya, karakter orangnya seperti itu. Orangnya sangat logika banget. Kalau berpikir tuh memang secara logika, rasional banget. Seperti itu ya. Terus itu juga orangnya agak kolot memang. Terus itu orangnya ya, mungkin usia kamu dengan dia berbeda ya. Ada perbedaan usia di sini, mungkin dia lebih tua dari kamu. Intinya kamu dengan dia tidak seumuran. Sehingga ya dalam memiliki pola pikir juga beda gitu ya. Terus itu kalau aku lihat dia ini ternyata sosok seseorang ayah. Entah memang secara harfiah dia seorang ayah, atau dia mengambil peran seorang ayah di keluarganya. Bisa jadi dia mungkin tulang punggung keluarga saat ini ya. Dia sudah tidak punya orang sosok ayah sehingga dia yang harus bekerja, atau bisa jadi memang secara harfiah dia ini seorang ayah. Ya, dia punya anak, atau dia punya istri, atau ya paling nggak dia punya anak ya, karena seorang ayah. Nah, jadi aku lihat dia ini memang punya tanggung jawab yang cukup besar di pundaknya tentang memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga gitu ya. Dia harus bisa bekerja keras untuk menghasilkan uang yang banyak ya, untuk kebutuhan kemapanan, kestabilan perekonomian keluarga dia gitu ya. Dia orang yang bertanggung jawab atas makanan di atas mejanya, di meja keluarganya, dan dia bertanggung jawab untuk memberikan kenyamanan, kehidupan yang stabil bagi keluarganya, seperti itu. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh dia itu orang yang memang memiliki tanggung jawab di pundaknya yang begitu besar, kayak gitu. Kalau aku lihat di sini, ya. Apalagi di sini juga dia, ya itu, mengambil peran sosok ayah, ya, harus melindungi keluarganya, melindungi harkat martabat keluarganya, seperti itu. Entah dia ini memang seorang laki-laki atau mungkin seorang pria, kalian situasikan aja ya. Kalau dia seorang pria ya mungkin dia memang sosok ayah, atau kalau tidak ya berarti dia mengambil peran sosok ayah. Tapi kalau dia wanita ya mungkin dia memang tulang punggung keluarga, jadi dia mengambil peran sosok ayahnya, seperti itu. Ditambah lagi justice, aku lihat di sini ada masalah, dia berurusan dengan hukum, apalagi misal contohnya dia pernah punya hutang, wah dia harus membayar hutang itu, gitu ya. Apapun aku lihat di sini ada hubungannya dengan hukum yang tertulis ya, di sini aku lihat. Oke, kemudian Nine of Cups. Ya, kalau aku lihat saat ini dia sedang mencoba untuk menghibur dirinya sendiri. Ya, aku lihat di sini. Dia kayak sedang mencoba untuk merilekskan diri dia, kayak lagi nggak mau mikirin hal-hal yang ruwet gitu loh. Karena memang keadaan dia kan ruwet banget ya. Nah, dia itu pengen, kan nih di Emperor itu kan orang yang nggak mau berpikir atau tenggelam dalam pikiran yang kelam gitu kan. Dia orangnya santai, dia orangnya berkepala dingin, sehingga walaupun situasinya kalut, situasinya rumit, situasinya ancur-ancuran, ini orang lagi pengen untuk
rileks dulu badannya gitu. Jadi mungkin pengen ya kumpul-kumpul sama teman-teman, have fun dulu aja, party-party atau apa deh kumpul-kumpul bareng gitu, yang penting bisa melepaskan tawanya seperti itu. Terus itu bisa apa ya, berbaur dengan hiruk pikuk orang-orang yang berisik gitu loh, atau suasana yang berisik. Nah itu dia butuh untuk melampiaskan energi dia itu yang penuh dengan kekelamaan, penuh dengan kesulitan dalam hidup. Nah kayak gitu saat ini ya, dia kayak lagi sering kumpul-kumpul sama teman-temannya, have fun, party-party, atau ya pokoknya kayak menghibur diri sendiri aja gitu. Kalau aku lihat di sini, karena ya beban dia ternyata seberat ini, ya beban dia seberat itu ternyata aku lihat di sini. Capek banget aku lihat sebenarnya di sini. Hanya saja ya kayak mencoba untuk mensyukuri aja lah ya, mensyukuri apa yang dia apa yang terjadi dengan kehidupan dia sekarang. Terus tetap apa ya, tetap merasa bahagia aja gitu. Mencoba memaksakan diri untuk tetap bahagia seperti itu. Kumpul dengan teman-teman, kenalan dengan orang-orang baru, party-party, have fun, kumpul-kumpul gitu. Ya, kalau aku lihat di sini. Dan kalau aku lihat sih energinya ya, kayak dia ini juga belum kepikiran gitu untuk menjalin suatu hubungan. Ya, kalau aku lihat di sini, dia kayak kalau kenal-kenal sama orang-orang baru ya iya, aku lihat iya gitu, kenal sama orang baru karena memang dia ini suka berteman ya, dia ini suka berteman. Jadi kalau ada orang baru kenalan sama dia ya kenalan, tapi apakah dia menjalin suatu hubungan? Enggak. Aku lihat di sini. Karena ya rumet, hidup dia aja rumet, mau ditambah lagi percintaan, kayaknya makin rumet gitu. Jadi pengennya yang have fun dulu, melampiaskan emosinya yang selama ini tertahan karena keruwetan hidup dia yang waduh kelam banget seperti itu. Dan ternyata aku melihat sebenarnya sudah ada apa ya, kebenaran yang terungkap tentang kebohongan-kebohongan yang selama ini dia tutup-tutupi atau dia lakukan. Ya, jadi aku lihat entah apa yang dulu dia pernah bohong-bohong ke orang-orang tuh ya, semuanya itu kayak terungkap semua. Jadi dia ini punya dipandang orang-orang tuh kayak seseorang yang jahat, seseorang yang tidak baik seperti itu. Ya, dia kayak dipandang orang-orang rendah sekarang gitu. Dan aku lihat sekarang kayak dia mulai ingin melangkah untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Ya, jadi kan ada suatu kebohongan nih yang ketahuan ya. Terus jadi mungkin dia akan disudutkan, dipandang rendah ya, karena semuanya kebohongan-kebohongan dia terbongkar. Terus dia ini sekarang mulai ingin melangkah ke kehidupan baru atau posisi baru di dalam hidupnya. Dia kayak ingin ya itu tadi bertransformasi atau melakukan perubahan ya, ingin memperbaiki diri ya, yang semacam itulah ya, karena aku lihat kehidupannya semakin ancur-ancuran tapi kok dalam perubahannya lambat. Makanya di sini ketika hidupnya sudah hancur-hancuran, di sini dia ingin melangkah ke kehidupan yang lebih baik seperti itu. Ya, aku lihat di sini. Jadi dia kayak lagi cari kemungkinan-kemungkinan atau peluang-peluang baru untuk awalan baru dalam hidupnya. Entah mungkin dia cari pekerjaan baru atau cari solusi strategi ya untuk menyelesaikan masalah dia dengan pola pikir jalan yang berbeda seperti dari yang kemarin-kemarin itu atau gimana. Gitu ya. Intinya di sini aku lihat kayak ada keinginan langkah baru yang dia lakukan atau saat ini memang sudah dia lakukan ya dalam melangkah ke situasi atau posisi baru dalam hidupnya seperti itu. Jadi aku lihat di sini memang dia orangnya masih optimis ya, masih optimis untuk menjalani hidup, tidak terpuruk dengan situasi dan keadaan walaupun ancur-ancuran hidupnya. Aku lihat di sini wah dia kayak diterpa berturut-turut dengan masalah gitu ya, kayak masalah di dalam hidup dia itu nggak berhenti-berhenti ya, selesai masalah satu tambah masalah dua, selesai masalah dua tambah lagi masalah tiga, nah kayak gitu terus-terusan aku lihat di sini. Oke.
Bagaimana dengan kisah percintaanmu dengan dia selanjutnya? Kalau aku lihat di sini kayak dia ingin berbicara sih dengan kamu, ya. Dia ingin mendiskusikan hal-hal penting. Tapi ini karena kartu ke-6 ya, jadi kemungkinan ini di masa depan, nggak dalam waktu dekat aku lihat di sini. Ya, kayaknya dia mungkin bisa jadi ini sudah menjadi list rencana dia. List perencanaan dia untuk datang lagi ke kamu atau berkomunikasi lagi dengan kamu, membahas tentang hal-hal penting di antara kalian berdua, terutama mengatasi masalah tentang tantangan di dalam hubungan kalian atau yang menjadi penghambat di hubungan kalian secara jujur dan terbuka dengan kamu, kemudian mengatasi masalah di antara kalian ya, agar bisa damai lagi lah sama kamu, agar bisa mendapatkan maaf, dan bisa dekat lagi sama kamu, mendapatkan perhatian kamu, ya seperti itu, agar kalian bisa bersama kembali seperti itu. Walaupun di sini dia tahu ya, kalau dia mengambil tindakan ini pasti bakalan ada pertengkaran lagi sama kamu, tapi ya mau nggak mau harus dia lakukan gitu. Tapi ini kayaknya masih dalam list ya, list perencanaan dia. Jadi nampaknya masih butuh waktu untuk dia melakukan tindakan untuk menghubungi kamu, menyelesaikan masalah di antara kamu dengan dia. Oke. Apa lagi nih? Kayaknya udah deh ya. Ya, aku rasa sudah cukup sampai di sini aja. Dia masih ruwet hidupnya sampai di sini. Aku lihat ya. Jadi aku lihat ya, untuk kembali ke kamu itu sudah dalam list perencanaan dia, sudah dalam harapan keinginan dia untuk memperbaiki hubungan. Tapi ini masih dalam list, masih dalam perencanaan, dan kapan dia akan datangnya juga kita belum tahu, karena nih hidup dia aja kacau balau, hidup dia aja rumit banget gitu ya. Jadi kenapa dia selalu memikirkan kamu ya, karena ini dia gelisah, dia frustasi, dia cemburu, ya. Tapi juga dia nggak berani melakukan apapun karena di sini dia insecure dengan keadaan dia sekarang. Lihat keadaan dia hancur-hancuran. Ya, aku lihat di sini ada karma, ada tanggung jawab, ada beban, belum lagi masalah tentang ketakutan, kecemasan, seperti itu. Ya, jadi hanya bisa ya mikirin kamu aja terus-terusan, terus juga dia pernah melakukan kesalahan ternyata sama kamu, sampai-sampai di sini ada perubahan dari dirimu sehingga dia kaget, kenapa kamu kok seberubah ini gitu. Itu juga yang merangsang dia untuk selalu kepikiran kamu karena kamu berubah, kenapa gitu loh. Yang mungkin dulunya bucin banget, selalu nyari-nyari dia, kalau misalkan dia nggak ngasih kabar tuh kamu selalu chatin dia, teleponin dia. Ini sekarang nggak ada sama sekali cerita dari kamu, atau kamu cari kabar dia, atau kamu cari-cariin dia gitu. Ya, jadi perubahan sifat kamu ini yang ngebuat dia juga ngerasa harus terangsang memikirkan kamu, kenapa, ada apa dengan kamu gitu. Ditambah lagi dengan stalking yang kuat gitu ya, jadi makin mikirin kamu. Stalkingnya lewat apa? Banyak hal ya, banyak hal. Kalau misalkan di sini kamu sudah memblokir dia, mungkin lewat ngeliat akun sosial teman-teman kamu, atau bertanya dengan teman-teman kamu ya, atau gimana deh. Pokoknya di sini aku lihat energi stalking masih ada gitu, masih sering stalkingin kamu. Gitu ya. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Libra dan ada Emperor to Aries. Gemini yang paling kuat juga ya. Libra, Gemini sama Aries. Untuk bulannya di sini ada bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia ya. Disituasikan saja ini bulan berhubungan dengan kamu tentang apa. Ada Juni, Maret, Februari, Juli, Desember, Agustus, September, April, dan November. Untuk sionya, sio ini bisa sionya kamu atau sionya dia. Ada sio ayam, sio kelinci, sio tikus, sio babi, sio ular, sio monyet, sio anjing, sio kambing. Kemudian kurang nih,
Sio kerbau. Kemudian angkanya ya, angka ini ada hubungannya antara kamu dengan dia. 3, 12, 19, 6, 7, 10, 29, 15, 5, 14, 28, 21, 13, 30, 41, 16, 19, 8, 27, 24, 11, 20, 31, 17, dan 23. Alfabetnya bisa apapun yang berhubungan antara kamu dan dia, situasikan aja ya. Bisa nama, inisial nama, atau nama panggilan ya. N, Q, X, D, H, W, L, A, R, V, F, T, U, K, G, J, E, S, M, B, Z, P, O, dan I. Oke, aku rasa cukup. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kamu dan dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.